Bismil abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini pasanglah telinga Anda untuk menilai siapa yang layak untuk didengarkan, bahkan siapa yang menghujat, memaki, bahkan siapa yang doyan membahas kitab orang lain. Kali ini teman-teman, tampilnya seorang yang katanya dia ada si raja debat. Tapi kalau kita lihat, dia tidak pernah membahas Al-Quran mereka. Bahkan dia lebih identik sibuk membahas tentang kekristenan. Teman-teman, jangan kepanasan, mari kita dengar terlebih dahulu. Mari kita simak dan nilai dan berikan di kolom komentar apa tanggapan teman-teman. Ini dia videonya. Yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan, lihat T-nya huruf besar benar. U-nya kecil kan? Ini mengacu pada Adonai atau Kurios. Itu ketutupan itu. Siapa Allah itu? Geser dulu. Ini mengacu pada Adonai dan Kurios. Lihat T-nya huruf besar. Sepakat? Betul? Nah, di sini Yesus berkata, lihat ini, kamu menyebut aku guru dan T huruf besar Tuhan, dan benar katamu sebab akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini Yesus berkata apa? Hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Adonai yang Esa. Dan Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan. Akulah Tuhan. Kenapa kau bingung? Bukan batu kan? Lord itu emang Tuhan ya artinya, bukan Tuhan. Lord itu bahasa Inggrisnya Tuhan lah, Tuhan lah. Kamu nggak pernah belajar bahasa Inggris ya? Bukannya God. Lo bahasa Yudin, God itu Tuhan bukan? Kamu dengar baik-baik dulu, kamu dengar baik-baik. Kalau berbicara tentang Lord, itu berbicara tentang dalam bahasa Inggrisnya Kurios, bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adonai, Tuhan. Oke? Jadi bahasanya apanya? Apanya? Tuhan kan? Tuhan, betul. Iya, bahasa Arabnya Robbun. Bahasa Arabnya Robbun. Bahasa Ibraninya Robi. Jelaskan. Kenapa kamu balik? Tuhan, maksudnya itu Tuhan kan? Lord kan Tuhan kan? Oke, terus. Jadi menurut kamu Abraham tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Lord? Akulah guru dan Tuhan, kenapa jadi Tuhan? Kamu dulu. Saya tanya kamu, menurut kamu Abraham tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Adonai? Dengan sebutan Lord? Tunjukkan saja ayatnya toh. Saya tanya kamu, menurut kamu kan persoalkan masalah Tuhan, ya kan? Menurut kamu Abraham tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Tuhan, Adonai atau Lord? Ya kalau God ya God Lord ya Lord Tuhan lah. Dari mana bisa? Kejadian 18 ayat 27. Ya, kamu lihat ya. Kejadian 18 ayat 7. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan Adonai. Abraham memanggil Allah dengan sebutan Lord. Dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata apa di situ? El Adonai ve Anoki Afar Be'ever. Jadi kamu permasalahkan apa dengan Tuhan? Abraham saja memanggil Allah dengan sebutan Adonai kok. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ton kurion ego de emi gekais podos. Jadi Tuhan guru sama Tuhan guru itu sama menurutmu? Tuhan itu gini ya. Ulangan 28 ayat 58. Ketika orang itu tidak boleh memanggil Allah itu dengan sebutan 4 huruf itu. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 36, seluruh orang Israel tahu akan hal itu. Bahwa nama 4 huruf itu tidak sembarang. Sehingga mereka memanggil Allah dengan sebutan Hashem atau dengan sebutan Adonai. Dan Yesus Kristus adalah Adonai. Karena dia adalah NRK en Hologos. Lantas kenapa di Bibelmu tulisannya Allah? Jadinya Allah, bukan Adonai. Itu rumpun bahasa Semitik. Allah bukannya... Itu bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Jadi Elah dalam bahasa Aramaiknya Elah, Allah. Tetapi yang menjadi pembedaan adalah Alkitab mencatat Allah Israel adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, bukan batu segala batu.
kalau begitu Yohanes Coba 17 gini ya, ayat 3-nya. bukan batu segala batu, benar nggak? Dan inilah hidup yang kekal itu, Dan ini yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. bukan Muhammad yang diutus. Kalau mau mengenal, Berarti Yesus apa siapa? jadi, untuk mendapatkan hidup yang kekal, harus mengenal Yesus atau Muhammad. Iya, saya baptisan bukan di situ. Jawab pertanyaan saya. Kamu jangan lari dari ayat itu. Kamu jangan lari dari sini. Mendapatkan hidup yang kekal, Saya jawab harus dulu. percaya Lari. Yesus atau Muhammad. Jawab dulu. Berarti Yesus itu utusan kan? Ya, karena firman keluar dari Bapa. Utusan kan? Yes, dalam konteks kristologi, betul. Nah, untuk Utusan. mendapatkan hidup yang kekal, harus percaya utusan Yesus atau utusan Muhammad. Utusan batu yang diutus pada akhir zaman. Wah, Aan ini pusing karena dikeroyok katanya. Enggak dikeroyok, enggak dikeroyok. Kamu jawab dulu. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, saya kasih pilihan berganda. Percaya Yesus Aku Kristus. yang aja yang like soalnya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, harus A. Percaya Yesus, B. Batu hitam, C. Muhammad. Pilih. Dan saya tanya ini kan soal kitab kamu. Enggak, kamu jawab Iya, dulu. yang kalau menurut kitab kamu ini ya memang Yesus. Kamu jawab pertanyaan saya. Berarti kamu mengakui kan Yesus itu utusan Kamu kan? jawab pertanyaan saya dong. Dalam konteks Iya, berarti kalau berarti dia adalah berarti kamu mengakui kenapa? firman yang keluar dari Bapa, betul. Lantas konteksnya apa kamu menangkan dia kalau dia cuma Bapak utusan? itu kamu mengatakan Bapak itu adalah Allah kamu? Apa? Bapak itu adalah Allah kamu? Apa? Ya jelas lah. Kalau dia bukan Mana dalam kalau Al-Quran kan seperti Bapak itu adalah Allah kamu? Tunjukkan dalam Al-Quran kalau Bapak itu adalah Allah. Sekarang gini. Tunjukkan, Mindset kamu jangan yang- kemana-mana. Kamu bilang Bapak itu adalah Allah. Tunjukkan dalam Al-Quran Allahmu dipanggil dengan sebutan Bapak. Tidak ada hal itu. Memang tidak ada. Kan memang beda Rasul beda penyebutan. Enggak, kamu Ada bilang Adonai. Bapak itu adalah Allah. Tunjukkan dalam Al-Quran kalau Bapak itu dipanggil sebagai Allah itu dipanggil sebagai Bapak. Tidak ada, kalau di Al-Quran tidak ada memang. Karena Tidak ada. memang Kenapa kamu mengklaim bahwa Bapak itu adalah Allah? Bapak kan itu kan memanggil Tuhannya dia. Tidak ada. Kenapa Bapak dipanggil sebagai Allah? Di mana Bapak Sekarang dipanggil Bapak itu Allah? siapa? Sekarang Bapak itu siapa? Bapak adalah sang sumber. 1 Timotius 6 ayat 16. Sumber itu siapa? Dia berada Yang dalam sumber itu terang yang tak terhampiri. Sang sumber itu siapa? Allah kan? Sang sumber itu adalah Bapa, Allah. Terus? Bukan Allah. Bukan Allah. Iya. Oke. Sabar ya. Berarti Kamu turun dulu. Silakan. Silakan open kamera Bang Juma. Oke, sip. Semangat malam teman-teman manusia-manusia yang palsu. Apa kabar? Kameramu enggak? Bisa dong. Silakan. Hai, Taibudin, apa kabar? Masih ingat saya? Yang membuat Masih saudara Taibudin selalu kabur dari orang Facebook. yang tidak bisa menjawab Oke, kita pertanyaan diskusi. saya sehingga masuk di room saya. Pertanyaan Mundur. apa? Pertanyaan Pertanyaan apa? saya begini. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin Ya. dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Kamu bilang hormat asal kawin dan sah. Itulah Oh, iya dong. Iya dong, iya dong, iya dong. Goblokan Lalu manusia bagaimana? yang bernama Zuma. Oke, gantian kita. Oke ya. Oke. Ya, saya Kalau belum kalau ngomong kalau kok. Tuhan dari Kan- keturunan Sina gimana? dengarin dulu. Kalau Tuhan dari Kamu keturunan hasil mundur Sina gimana? Dari Zoom saya karena saya tanya. Kalau Tuhan kamu berasal dari menjawab keturunan dengan zina gimana? kebodohanmu itu. Taibudin, saya tanya, kalau Tuhan Jadi dari keturunan kamu Sina itu gimana? Orang yang mentalitasnya busuk. Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Tuhan dari keturunan Sina. Jawab. Dari Jawab dong. mana? Ayatnya di Jawab mana? dong. Jawab dong. Bisa. Apalagi Jawab dong. Zuma. Ayo, Zuma jawab, nggak jawab. jelas bapak Jawab, ibunya. jawab. Gitu. Jawab. Di mana kebenaran
firmannya, kamu diam, kamu gak ada ilmu. Ini orang ini yang saya cari. Oke, kamu diam. Kamu tahu sopan santun, ini live-nya saya. Roh kematian diam. Kamu minim ilmu. Kamu takut dengan saya kan? Kamu gak ada ilmu sih. Kamu masih minim. Juga itu Saya sama ini nih, penyembah manusia dari keturunan hasil zina. Nih, saya ingin berdialog dengan manusia yang menyembah hasil keturunan zina. Ini si Taifuddin. Tidak ada ilmu, ternyata Kamu nggak- dengan saya Jumas. Kau nggak ada ilmu. Kau takut ini live-nya saya. Kau nggak ada ilmu Juma. Kau takut dengan saya Juma. Oke, kita diskusi, boleh? Kau mau dengan saya? Asal usul agama Islam dan Kristen boleh? Silakan. Oke, baik. Kau mau berdebat? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di Perjanjian Lama tentang agama Kristen. Oke. Agamamu, penyembah manusia itu kutanya, mana dalilnya di Perjanjian Lama agama Kristen? Allah tidak pernah membawa agama. Gak usah kamu framing. Kamu jawab aja dulu agama Kristen. Agama Kristen itu, nubuatan agama Kristen di Perjanjian Lama mana? Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama yang Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. diam. Saya lagi Saya bilang menjawab. kamu itu ilmu Saya minim. lagi menjawab Jumrot. Yang saya tanya Lagi nubuat menjawab, agama. jangan congor, jangan pakai congor, Bung. Saya tidak tanya agama. Pakai otak, jangan pakai moncong. Saya tanya kitabnya orang yang Pakai otak, jangan moncong. yang saya tanya. Dengar. Yang Jangan takut dong. dengarkan yang Jangan, saya mau jawab. yang saya tanya. Dengarkan dulu. Saya udah ngerti, kau tanya apa? Diam. Apa pertanyaan saya? Kau lagi berbicara Apa pertanyaan saya? tentang dalam perjanjian lama kan? Oke, silakan. Oke. Berbicara tentang Kristen bukanlah sebuah agama. Iya, yang saya tanya di Perjanjian Lama. Congor, jangan congor. Saya tanya di Perjanjian Lama tentang nubuat Kristen mana? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 nomor 15. Apa hubungannya? Karena kau tidak pernah membaca Alkitab. Coba kau narasikan Kejadian 3 itu membahas tentang apa? Apa hubungannya dengan Kristen? Jangan congor Juma. Coba kamu bacakan Kejadian 3. Coba. Jangan congor Juma. Diskusi itu pakai otak. Hubungannya keturunanmu. Pakai otak bukan pakai toa. Makanya aku bilang, kamu itu masih minim. Pakai otak, jangan pakai toa, jangan pakai Kalau sama si Taifuddin, saya ingin dia, kamu masih minim. Pakai otakmu. Minim, kamu minim. Dengan Taifuddin, dengarkan saya. Tolong kau jelaskan di dalam Perjanjian Lama kitabnya Yahudi tentang Kristen. Silakan. cuma Saya tunggu. Taifuddin, jelaskan ke saya nubuat nama Kristen di saya Perjanjian bukan Lama. Taifuddin. Silakan. Maaf ya. Panggil saja itu siapa saja yang mentalitas musuh seperti yang kamu itu. Nubuat Hargai orang lagi. agama Kristen penyembah manusia di Perjanjian. Hargai orang lagi berbicara. Kau bisa diskusi atau tidak? Mana. Kau bisa diskusi atau tidak Juma? Pertanyaan saya dengarkan dong. Nubuatan tentang Kristen di Perjanjian Lama itu mana? Jangan ngomong motong Oke, orang. saya diam. Saya tunggu. Silakan. Etika mau ada kan? Udah, nggak usah kau bahas Dia etika. nggak punya Etika pula. Semua itu tidak memiliki sopan santun. Maklum orang Nubuatan kasar. tentang Kristen di kitab Maknya saja kasar. Yahudi tentang Bagaimana Kristen mana? bapaknya ini manusia. Makanya disebut Makassar. Maknya saja kasar. nubuatan tentang Kristen. Diam. Perjanjian Lama bercerita tentang Kristen mana? Diam. Jangan ngomong Juma. Pakai otakmu, jangan congormu. Bisa kan? Diskusi akademis bisa kan? Dia bertanya seperti itu karena dia malu. Di dalam Quran itu banyak sekali ramalan, katanya ada ramalan dalam Alkitab tentang Nabi gombal-gambul itu. Oleh jawabanmu, 2 orang, 2 ekor. Tidak ada satu ayat Kamu pun 2 di dalam ekor loh. Alkitab Mana jawab? nubuat tentang agama isi alam dan nubuat tentang Nabi Arab. Nggak ada satu ayat pun.
Mana jawaban Kamu kalian 2 ekor bertanya, loh. Saya tanya ada yang nubuatan seperti tentang itu. Kristen. Nah ini si Google ini, Pertanyaannya si tidak roket kematian, pada konteks. Google dia. Pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang ditulis oleh Alkitab, Nggak ada ilmunya, maka Cuma. dia bertanya, Google cari di mana jawabannya di perjanjian lama. Kalian 2 ekor loh. 2 ekor. Saya lagi diskusi dengan orang yang dia baca Mana jawabannya? Mana? Saya lagi Nubuat di perjanjian lama tentang Kristen mana? Tunjukkan. Saya tunggu. bukan pakai Saya tunggu 1 jam. Saya tunggu 1 jam. Oke, silakan. ini RK. Iya, saya tunggu 1 jam. Nubuat di perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen. Silakan. Dia Kalian 2 ekor. membuat Saya sendiri pertanyaan manusia. itu Karena Oke. saya menulis Oke. buku 2 serigala Tidak ada nabi versus dari manusia. Arab. Sehingga Silakan. dia ngaco sendiri. Silakan. Menanyakan Nubuatan tentang Kristen di mana perjanjian ada lama kitabnya Yahudi. nubuatan Perjanjian lama tentang Yesus Kristus, tentang agama Kristen. Itu kan pertanyaan bego. Karena gara-gara Tidak ada nubuatannya di dalam perjanjian lama Kalau maupun tidak ada perjanjian nubuatan baru. di kitab, Sementara ada di dalam Al-Quran kenapa itu Kristen dikatakan, menggunakan kitabnya? Ya'rifunahu kama Kenapa ya'rifuna Kristen menggunakan abna'ahum. kitabnya Yahudi? Mereka mengenal Muhammad seperti Kalau tidak ada mengenal nubuat. anaknya sendiri. Jadi gara-gara di dalam Ayo. Alkitab itu tidak ada nubuatan tentang Nabi Arab itu, maka dia membuat pertanyaan. Saya tanya nubuat di perjanjian lama tentang Pertanyaan yang tidak ada pemahaman yang 2 ekor. benar dari Alkitab dan juga orang-orang Mana Kristen. nubuat Kristen? Itu pernyataan konyol. Perjanjian lama Lalu berbicara dia Kristen. joget-joget begini. Nah, inilah mana? kebodohan yang disebut peminum kencing dong. otak. ngomong 2 ekor. Udah turunin. Nggak beres Mana itu nubuatan manusia. nggak bisa diskusi. Mana perjanjian lama? Cuma ternyata nggak ada ilmu. Cuma kamu nggak pernah S1 ya? Nggak pernah Nggak bisa sekolah ya? Sebaliknya mana nubuat? Nggak pernah sekolah ya Juma? Kamu tanya sebaliknya mana nubuat Juma, Islam kamu di nggak pernah sekolah ya? Hah? kamu baca. Di dalam perjanjian lama hanya menubuat. Nggak pernah susun skripsi, nggak pernah ya? Ternyata kok nggak ada etika sekali Juma kalau dalam diskusi ya? Memang dia nggak punya etika. Nah, coba perjanjian lama mana? Sopan santun. Karena memang dia nggak sekolah, Orang Pak. Saya tahu saya akan diturunkan. Jawab. Makanya saya Katanya dia menunggu 1 Karena kamu jam. nggak sekolah. Sekarang saya diam. Silakan. Kamu nggak sekolah. Tidak. Dari tadi orang jelaskan kau nggak dengar. Apa? Mana penjelasannya? Kitabnya Yahudi bercerita Kristen. Kau nggak dengarkan orang berbicara. Mana jawabannya nubuatan Kristen di perjanjian? Ya diam jawab. Saya diam Jepang. Kau nggak tahu malu ya Juma ya? Gini ya? Gini ya? Memang orang Makassar nggak punya malu. Mana ada malu orang Makassar walaupun maling. Nggak ada malunya manusia kayak begitu. Teman-teman ada mendengarkan jawaban dari 2 ekor ini? Dari tadi Ada? orang jawab, kau nggak dengar. Nubuatan kitabnya Yahudi. Nubuatan Jangan congor. kitabnya Yahudi tentang Kristen. Gampang saya jelaskan itu. Juma. Saya tunggu, saya diam 1 jam. Silakan. Urusannya pertanyaan itu muncul, jadi otak dia itu seluruh debator Muslim itu sejak zamannya Mana jawabannya, Cak Ayu? Si Zakir naik, si Zakir Mana naik jawabannya? itu semua karena dia ingin membuktikan ada nubuatan Nabi dia di dalam perjanjian lama dan perjanjian Mana baru. nubuatan di Ternyata kitabnya tidak Yahudi ada tentang nubuatan Kristen? sepotong ayat Kalian pun. 2 ekor saya datangi di Makanya sini saya nggak ada debat jawab. dengan Moko Ginta sampai mati bahwa tidak ada nubuatan Mau curhat dan kitab tentang Nabi Arab dan satu-satunya Nabi minta dari Arab nubuatan hanya perjanjian. Nabi Gombal Kitabnya Yahudi Jamul. membahas Kristen mana? Oke, Cuma bisa nangis. Kamu berbicara tentang nubuatan. Juma, kamu berbicara tentang nubuatan.
Emang nabi kamu bisa bernubuat ya? Nabi kamu bisa bernubuat? Lucu. Iya, nabi kamu bisa Saya bernubuat. tanya mana nubuat Nabi kamu bisa Yahudi bernubuat? tentang Kristen. Saya bisa jawab. Saya bisa Kalau jawab. Kristen itu agama benar, tentu Nabi punya kamu bisa nubuat di bernubuat, perjanjian Kak. lama. Apalagi kamu, Nabi kamu bisa Nah, kalau bernubuat. Kristen memang itu ada agama benar, nabi tentu- kamu itu benar. Mana Tentu ada nubuatan nubuat. nabi kamu di dalam perjanjian lama? Coba. Yeremia 29 nomor 11. Silakan baca. Silakan baca. Yeremia berapa? Ya, Coba. silakan. Yeremia berapa? 29 ayat 12. Oke, Oke, silakan. Mana Nabi? Sebab Baca aku dong. ini mengetahui rancangan apa yang padamu mengenai demikian firman Tuhan Yaitu? rancangan damai sejahtera. Yaitu rancangan. Yaitu rancangan apa? Mana Islam? Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, Shalom. Damai sejahtera. Cuma, Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Shalom. Shalom. Dalam bahasa Arab? Ya, oke. Dalam bahasa Arab? Kita Dalam bahasa buktikan. Arab apa? Islam itu Buktikan. damai. Dalam bahasa Arab apa? Apa damainya? Nah, sekarang kau tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya nubuatan. Diam. Itu adalah agama kacau semua. Sekarang saya sudah tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan nubuat Kristen. Leher Coba. mereka. Saya minta tunjukkan nubuatan Kristen. Nah, Juma. Tebaslah batang leher ini agama damai. Surah Muhammad ayat yang keempat. Tebaslah batang leher mereka. Ini ajaran damai, Juma. Jangan menangis. Jangan menangis. Sekarang tunjukkan nubuat Kristen di kitabnya. damai. Kan di mana Batang leher. nubuatan Kristen. Hah? Jawab. Jangan malu dong, Juma. Ayo dong. Tebaslah batang leher agama damai, Juma. Nubuatan Kristennya mana? Nubuatan Kristennya mana? Menebas batang leher agama damai. Nubuatan Kristennya mana? Satu lagi, di dalam Yeremia 29 ayat 12, di mana diam. Di mana dalam Yeremia 29 ayat 12 Sekarang kau gramatikal merujuk pada sebuah agama? Jawab. tentang Kristen mana? Bukan gramatikal, tunjukkan gramatikalnya dalam Yeremia Tunjukkan 29 dulu ayat dong. Saya kan udah nunjukkan nih. Sekarang giliranmu. Data dalam Yeremia 29 ayat 12 merujuk pada Tentang agama. Kristen di perjanjian lama mana? Bukan merujuk pada sebuah agama, gramatikal itu. Saya tahu tunggu 500 tahun ya. 500 tahun saya tunggu ya. Kamu gak otomatis. Saya tunggu 500 tahun. 500 tahun saya tunggu ya. 500 Ya. tahun agama damai ini cuma La 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 la. Mana ini ya? Agama damai di Mana ya nubuatan Kristen di kitabnya Yahudi mana ya? Ada enggak ya? Kalau berbicara agama damai, Ya, nubuatan di agama Oh, ternyata juga Yahudi kita tentang bicara Kristen ada enggak ya? Ada enggak ya? Cuma Budin, kenapa pamer gigi? Mana ilmu dong? Pamer dong, masker Nubuatan kamu tentang cuma. Kristen di kitabnya Yahudi mana? buka dong masker kamu. Kamu takut ya gigi kamu kelihatan? Tunjuk dong maskernya. Di Kristen itu banyak homo, Oh, kenapa kamu tunjukin mukanya? banyak nikah, homreng. Saya takut. Oh, kamu omreng. Takut saya, Bang. Takut. Ternyata cuma Di agamamu banyak. Hah? Penyakit AIDS itu dari mayoritas Kristen. Penyakit bahkan ada Bible LGBT. Kita tunjukkan cuma ya. Takut. Ya. Takut. Kita tunjukkan cuma ya, homreng ya. Banyak homleng. Oke. Banyak homleng. Di agamamu takut.
Oh, gitu ya. Juma. Ayo, kembali ke tema. Ya. Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Tunjukkan ke saya. Lihat ini Juma, lihat ini Juma. Lihat ini Juma. Lihat ini Juma ya. Wah, saya belum tidur. Diam Juma, lihat ini. Lalu Wah, Rasulullah ini saya sudah pakai di sini, mengenakan bajunya, menarik pakaian. Demi sayang Allah, sekali. aku tidak melihat beliau tidak mengenakan baju. Dan sesudah itu, lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Nabi Musa, tugas Nabi Musa itu menegakkan hukum dengan cara membunuh sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi yang sama seperti Musa itu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ingkar kepada hukum-hukum Tuhan. Oke, jadi saya sudah menunjukkan kemudian Juma, Rasulullah menghisap lidah Al-Hasan bin Ali Juma. yang perjanji di dalam kitab Yahudi Juma? ada tentang Islam. Sekarang mana tentang Kristen? Hei, Taipuddin, mana tentang Kristen? Mana? Dengan saya kau. Mana tentang Kristen di perjanjian lama kitabnya Yahudi mana? Mana? Tentang Kristen di kitabnya Yahudi mana? Talmud penuh Kristen memang betul. Di Talmud itu semua Kristen. Jangan pakai congormu. Ayo dong. Mana? Ini Pakai data Juma, pakai data. hampir sejam loh. Satu lagi, Mana Juma. nubuatan perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Juma. Agama damai. Sedihnya. Agama damai kan ini? Dia curi kitabnya Yahudi. Oh, sedihnya. Tapi tidak ada nubuatan di Yahudi. Sedihnya curi kitabnya Yahudi. Ternyata kitabnya Yahudi tidak bahas. Juma, kecian kamu Juma. Oh, Mama. Ternyata kamu nggak bisa Ini satu ekor mau ngapain? Ini satu ekor lepas. Yang satu ekor ini lepas. Kamu nggak tahu kan mobil. Juma. Taipuddin mau melarikan diri. Kasihan kan? Kasian kau Juma. Kasian aku sama kamu Juma. Ini mau Kasihan. pakai- Mana nubuatan? Mau pakai mobil yang mana, Zuma? Mana nubuatan tentang Kristen di selain di Talmud mana? Kalau di Talmud Kristen dikatakan hewan, oke, penghuni neraka itu di Talmud. Nah sekarang di kitabnya Yahudi yang kamu ambil perjanjian lama, mana nubuat tentang Kristen? Di mana dalam Talmud mengatakan inna dina indallahi Islamu? Di mana mengatakan inna dina? Tadi saya sudah menunjukkan satu data. Yeremia Yeremia itu bukan Yeremia tidak bisa membantah. Yeremia bukan Taurat. Yohanes 14:27. Yesus pun menubuatkan Islam. Yeremia bukan Taurat. Sekarang mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Yeremia Kristen itu mana? bukan Taurat Juma. Sekarang saya turunkan level. Masa kau bilang Yeremia itu kitab Taurat sih? Saya turunkan levelnya. Di Mana Yeremia kau bilang mana Yesus Taurat? menubuatkan Kristen? Saya turunkan level. Nubuat Yesus tentang Kristen di mana? Yeremia kau bilang Taurat Juma. Kau tidak tahu malu kan? Silakan kau tunjukkan nubuatan Yesus tentang Kristen. Silakan, saya tunggu. Juma, kau itu bilang Yeremia itu Taurat Juma. Gak bisa. Gak bisa ya, Nubuatan Yesus tentang Kristen juga tak ada. Tidak ada. Kau dengan saya. Hah? Kau dengan Nubuatannya mana? Tunjukkan saya. saya. Beranikah kau dengan saya diskusi? Berani? Tunjukkan aja, nggak usah pokoknya. Emang lu siapa? Levelmu sudah sampai mana? Saya tunjuk mana? Dengan saya, ada ilmumu. Tunjukkan dulu perjanjian lama membahas Kristen di mana? Kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik ini. Cuma, lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik ini ya. Tananana. Na 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 na. Na 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 na. Juma, Al-Quran itu sempurna enggak? Kita tunggu orang-orang ini, manusia-manusia palsu yang tidak punya otak ini. Kita tunggu ya teman-teman di YouTube. Tunggu, Dia Al-Quran itu menunjukkan sempurna nggak? nubuatan
Al-Quran itu sempurna nggak? Saya tanya kamu, Al-Quran itu sempurna nggak? Oh, jangan melarikan ini. Saya tidak melarikan diri. Al-Quran sempurna nggak? Anakku unyu-unyu. Al-Quran Kamu sempurna tunjukkan nggak? ke Anakku. saya nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen mana? Berarti baik-baik. Enggak usah. Aku tidak. Kenapa? Buka dong Al-Qurannya. Tergoda. Tidak tergoda. Kalau agamamu agama benar, tentu ada nubuatannya di kitabnya orang Yahudi. Mana? Tunjukkan. Jangan. Harus Tunjukkan dulu. Selamatkan agamamu dulu. Bisakan diskusi Juma? Mana nubuatan tentang Kristen di Perjanjian Lama? Mana? Tunjukkan. Bisakan diskusi? Dia jagonya diskusi. Oh, ya udah dia. Kamu belum lahir. Saya sudah menghantam banyak pendeta. Ngerti? Maskernya dibuka. Tidak ada hubungannya dengan masker. Ini yang dipakai ini. Ini yang dipakai. Ini ya. Bukan ini. Ini. Iya, betul. Ini yang dipakai. Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Jawab. Diam. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Oke? Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Juma. Ngerti nggak? Artinya apa Juma? Artinya apa? Artinya apa Juma? Sudah ada jawabannya belum teman-teman? Oh, teman sudah ada jawaban dong. Teman-teman, Ada jawaban dong. ini manusia palsu sudah ada jawaban belum ya? Kamu manusia apa? Manusia palsu. Ini sudah ada jawabannya enggak? Saya kok nggak dengar jawaban tentang nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Atau jangan-jangan Kristen ini hanya agama buatan? Enggak, Kristen bukan agama Juma. Apalagi bukan agama? Bukan agama. Betul sekali Kristen bukan agama. Kristen bukan agama. Berarti cuma apa? Partai arisan ya? Kristen bukan agama. Kalau Islam itu agama ya terserah kamu. Yang saya tanya nubuatan tentang Kristen di kitabnya Yahudi nggak ada ya? Saya jawabannya tombokmu ini Juma. Jadi nggak ada jawabannya gitu. Kamu ada jawaban nggak dari tadi? Jadi Kamu bisa diskusi. jadi Kristen ini cuma minta perpuluhan tapi nggak ada. Islam ini hanya berani bertanya. Kristen ini dari mana? Jadi Islam ini hanya bertanya. Kristen ini dari mana ya? Islam dari mana? Ternyata di kitabnya Yahudi nggak ada nubuatannya. Gimana? Ternyata Islam saya juga nggak tahu dari mana ya. Ini nggak ada nubuatannya ya? Jadi nggak ada memang juga. Oh, jadi Kristen ini agama siluman. Jadi dia nebeng-nebeng di Kok Islam tiba-tiba menggunakan istilah Al-Quran itu di Bible hanya untuk nipu-nipu gitu. Oh, yang nipu-nipu. Yang nipu-nipu itu siapa sih? Tidak ada. Boleh Tidak ada menipu dalam nubuat. 3 hal itu siapa? Orang-orang Yahudi tidak pernah cerita tentang. Katakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Hanya Jadi Islam Kristen yang boleh ini- mengajarkan boleh menipu dalam 3 hal. Lintas partai. Bisa nggak kau diskusi? Berarti Al-Quran mengajarkan boleh. Enggak kamu diskusi. Aku tanya dan Bing kabur. Sekarang baru bertanya. Bisa berdiskusi. Saya tanya mana nubuatan agamamu di dalam kitab? Dikit lagi loh. 1 juta itu. Lah koinmu dikit lagi loh. Mana? Coba kau tunjukkan. Saya bukan orang miskin. Saya orang kaya, bro. Saya orang kaya. Nih. HP aja ini 50 juta ini. 50 juta ini. Nih. 50 Ini juta. saya orang kaya. Beli. Gerejamu bisa kubeli. Ada nggak gerejamu? Hah? Saya orang kaya. Orang kaya saya, bro. Orang kaya, bro. Jangan kau hina saya dengan ini, jangan ya. Saya masih ingat kau pertama masuk di TikTok. Bajumu masih kumal, robek-robek. Iya. Ini. Saya masih ingat. Sekarang baru gayamu begitu. Pertama kamu itu baju kokomu robek-robek, baju TV
aktivis, penuh daki di sini. Pertama kau masuk TikTok itu saya tahu. Kamu cuma. Iya. Awalnya kamu masuk di sini, Ki. Tahunya, Ki, kamu buat apa, Ki? Gak ada maskernya, Ki. Jangan. Mending kita diskusi, bro. Mending kita diskusi. Buka maskernya, Ki. Mending kita diskusi, bro. Buka Ya, maskernya. tunjukkan. Agamamu itu kalau berasal dari para nabi, tentu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Buka Saya tunggu. maskernya. Ini cincin 40 juta harganya nih Ya cincin. sudah 40 juta. Silakan 40 juta. Kau pikir orang Kristen juga tidak? Sekarang kau tunjukkan kalau Kristen itu agama dari Tuhan, tunjukkan ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tuhan tidak pernah turunkan agama. Kalau Allah mau turunkan agama, itu mungkin. Tommy. Orang-orang bilang kau jago katanya. Tuhannya Kristen tidak pernah turunkan agama. Orang bilang kau itu jago. Mana Apalagi menurunkan batu agar batu itu bisa Kristen menembus itu kota. agama betul. Pasti sudah ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Kristen di kitabnya Yahudi mana? Saya tunjukkan ya. Oke. Saya tunggu. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus dosa. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Keluaran 29 nomor 14. Kamu bisa baca Keluaran 29 14. Berani kau baca? Berani kau baca? Keluaran 29 nomor 14. Berani kau baca? Hanya Alkitab yang dibaca. Baca coba. Kenapa Al-Quran dan hadis tidak berani dibaca? Al-Quran tidak Ayo berani dong, dibaca. ayo dong. Saya cuma minta nubuatan agama Kristen. Ingat ya, semakin lama kau semakin dipermalukan Kristen orang lain. Oh, saya tidak berani Kapasitas kayak gini. mempermalukan. Kalau ajaran Kristen itu betul, kalau ajaran Kristen itu betul, pasti punya nubuatannya di dalam kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Yesus Tunjukkan. menghapus dosa, kamu nggak percaya. Lah sekarang Tunjukkan dulu pada. Yesus datang menghapus dosa, kau nggak percaya. Batu menghapus dosa, kau Kalau percaya. agama Kristen itu betul, Juma. itu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan ke saya, tunjukkan. Saya tunggu. Apanya? Kejadian 3 ayat 15. Yesus Kalau agama Kristen itu ajarannya betul, bukan agama, udah dibilang kan. bisa main mute, jangan takut dong. Jangan takut dong. Kasihan donatur topi dan kacamata. Ada bilang udah Kristen bukan Donatur agama. topi Tetapi nanti masih kecewa. mengatakan Kristen bukan agama. Donatur topinya nanti kecewa dong. Jawab. Kalau Islam itu agama, itu urusan Gak usah di mute. Gak usah takut. Kalau agamamu yang dari penjajah itu, agama warisan Belanda agama itu dari betul, penjajah. Mau saya oke? disebut agama itu apa? Tolong kau tunjukkan kepada saya, nubuat Sebentar. Nyembah manusia itu ada di kitabnya Yahudi mana? Kutunjukkan. Ayo. Diam. Kau bilang agama penjajah kan? Diam cuma. Lihat ini. Jangan potong ya. Kau bilang agama moderator tolong ya. Para ulama penyebar Islam bukan haram memperkenalkan nilai-nilai diajarkan. Ini teman-teman, dia saking tidak bisanya menemukan nubuatan. Diam. Ketika Islam datang, watak Dididik mereka kemana-mana diselamatkan oleh nilai teman-teman. Islam. Karena dia sudah menemukan agama Kristen itu tidak punya pondasi di ajaran. Diam, gampang saya jawab cuma. Nabi-nabi Yahudi itu tidak pernah Jangan congor cuma. tidak pernah membahas tentang ajaran Kristen. Makanya Cuma. VOC lah. dia kemana-mana teman-teman. Coba. Padahal 3 abad lebih agama Kristen menjajah Nusantara masih juga butuh pembelaan. Teman-teman, ini gimana ini? Teman-teman, gimana? Kalian mengatakan masuk Pengislaman oleh VOC cuma. Kau bilang siapa yang kita masuk di penjajah? Rokomantian. Kalian bilang Pengislaman oleh VOC. Kristen bilang kalau kau hebat masuk ke tempatnya Rokomantian. Ini jadi Kayak gini. ini jadi cendol kubot, jadi cendol dia. Ini jadi cendol, jadi tutup sate. Jadi cendol dia. Kutanya dia kan, kutanya mana nubuatan di kitabnya orang yang Cuma aku buat jadi cendol di sini. tentang ajaran Kristen. Itu aku buat cuma di sini. Beneran. Jadi
dari cendol. Dari tadi saya di sini loh. Lah itu VOC, pengislaman dan VOC. Siapa yang Nubuatan tentang nubuat Siapa yang penjajah pengislaman Orang dan Kristen VOC? Juma. nggak ada. Pengislaman dan VOC itu siapa Juma? Cuma main mute. Yang kerjasama dengan VOC itu Kristen atau Islam? Teman-teman, kita kasih waktu lagi ya. Ini kayaknya memang ini ya, kayaknya Juma memang Kita kasih waktu ya. Mana tahu dia bisa menunjukkan Ya, kita kasih nubuatan waktu untuk Juma ajar. untuk menunjukkan, untuk membuktikan, untuk Kita tunggu mempertanggungjawabkan nubuatannya ya. bahwa pengislaman oleh VOC Sampai dia menunjukkan bahwa ajaran dan Kristen yang dibawa penjajah itu pengislaman datang di Indonesia dibantu supaya VOC. dia sedikit punya wajah ya. Dia tidak punya wajah karena tidak berani Kita tunjukkan lihat muka. ya, kita lihat. Dia tidak berani tunjukkan muka, tunjukkan wajah karena Lihat itu ya. maskernya dia pakai. Oke, kita lihat. Semua nggak berani. Padahal saya minta Saya juga minta kamu bilang hal yang mendasar loh, hal yang mendasar. kalau Kristen adalah agama penjajah, Mana kenapa nubuatan? pengislaman oleh VOC ini? NU yang tulis Mana pengislaman oleh VOC. nubuatan di dalam kitabnya agama Yahudi yang membahas tentang ajaran Kristen. Coba dia larinya kemana-mana. Pengislaman oleh VOC. Coba lihat ini. Coba. Saya minta nubuatan tentang ajaran Kristen di kitabnya Yahudi. Coba lihat. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Cuma ini sanggup untuk diskusi ya. Coba lihat. Cuma diskusi. Nggak ada. Kalau nubuatan dari kitabnya Yahudi nggak ada tentang agamanya, percuma kan? Cuma kan kita suruh tanya imannya dia nggak berani. Kristen kan? itu agama Hanya kasih, berani agama imannya, kan? Iman orang dia tanya kan? Iya, Ya, percuma, itulah si nggak punya Juma. Itulah si Juma. Terima kasih Juma kena ban. Kena ban. Saya berhasil sudah membuat Juma kena ban. Juma, ban-nya berapa lama tuh Juma? Saya berhasil buat Juma kena ban. Pak, itu buktinya otak saya lebih pintar daripada kau. Juma kau kena ban Juma. Juma kena ban. Berarti saya lebih cerdas dari kau Juma. Ya, Juma. Masuk perangkap saya kau kena ban. Berapa lama tuh kena ban Juma? 2 hari, 3 hari, seminggu, atau sebulan? Tandanya RK lebih pintar membuat Juma kena ban. Lihat siapa yang pernah lebih pintar? Saya dong. Saya memancing omongan dia, akhirnya dia kena ban. Perangkap saya, benar nggak dia masuk perangkap saya? Masuk dong perangkap saya. Siapa yang lebih pintar? Saya dong, karena dia sampai tersingkir, dia kena ban. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan ya debat dan diskusi ya lintas agama ya antara Gurunda Zuma dengan orang-orang Kristen yang saat itu mempertahankan imannya dari pembahasan-pembahasan liar yang ditampilkan oleh Ustadz Zuma, karena dia memang selalu membahas tentang kekristenan seolah-olah dia ahli. Bahkan di beberapa video yang beredar bahwa dia pernah berkata, untuk mengerti kekristenan maka tanyalah saya atau Ustadz Zuma. Dia begitu pede, tapi kalau kita teliti maka kepedean itu hancur dalam sekejap oleh karena dia tidak mengerti cara menafsirkan dan mengartikan Alkitab. Dia hanya mencomot-comot ayat-ayat Alkitab tertentu lalu melepaskan dari konteks tersebut, mengartikannya secara serampangan, maka itu dipercayai oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mau belajar, bahkan orang-orang Kristen yang tidak mau memakai akal pikirannya untuk berpikir. Kenapa saya pakai orang Kristen? Karena apabila ada yang mualaf oleh karena ocehan dari Ustadz Zuma, comot-comot tentang Alkitab, itu sangat disayangkan. Karena mereka mualaf oleh karena halusinasi, bahkan keliaran tafsiran yang dibuat oleh Ustadz Zuma yang melepaskan dari konteks tersebut. Teman-teman, ada beberapa hal yang penting untuk kita tanggapi. Pertama, sampai saat ini saya harus terus berbicara. Ustadz Zuma hanya menipu dengan membahas kekristenan. Dia menipu karena dia merasa aman kalaupun dia harus membahas dan menghina kekristenan. Karena dia merasa mayoritas dan dia juga punya mungkin kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga dia bebas sebebas-bebasnya menafsirkan Alkitab,
menghujat dan lain sebagainya yang selalu dipertontonkan melalui media-media yang mengupload Ustadz Zuma. Seterusnya yang kedua, sampai saat ini kebohongan-kebohongan Ustadz Zuma itu tetap dipercayai oleh oknum-oknum muslim yang mengikuti dia. Dia hanya pamer kebodohan dengan besar suara, menutupi suara-suara daripada apologetik Kristen yang menyuarakan kebenaran, lalu dipercaya oleh orang-orang yang mengikuti dia. Sangat disayangkan, benarlah bahwa orang buta pasti dituntun orang buta. Tetapi orang yang mau cerdas, dia enggak mungkin percaya dengan ocehan-ocehan sejuta dari Ustadz Zuma mengenai kekristenan. Karena gampang sekali untuk menilainya. Kalau dia Ustadz, dia tidak punya kredibilitas untuk dijadikan tolak ukur untuk mengartikan Alkitab. Tetapi apa daya, karena banyak yang mengikuti dia adalah sama-sama buta dan pamer kebodohan. Selanjutnya teman-teman, kalau kita bicara tentang kekristenan, antara dua kitab yang dipakai yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu benang merahnya ada. Kenapa disebut Perjanjian Lama? Maka karena ada Perjanjian Baru. Dari apakah Perjanjian Lama itu tidak berlaku? Tentu berlaku. Tetapi ada hal-hal tertentu yang dijadikan pelajaran. Ingat, dijadikan pelajaran bukan untuk diikuti, dijadikan pedoman bukan untuk diikuti. Misalnya contoh, pernikahan yang dialami oleh beberapa raja, nabi yang lebih dari 1-2 istri itu bukan karena Tuhan yang memerintahkan, sehingga orang-orang Kristen sangat dilarang untuk berpoligami. Kalau para nabi dan juga ada beberapa raja atau yang diutus oleh Tuhan pada zaman Perjanjian Lama untuk berpoligami, itu bukan atas dasar perintah Tuhan. Perhatikan, bukan dasar perintah Tuhan, tapi diizinkan Tuhan. Kenapa itu tetap tertulis di sana, tidak dihapus saja? Karena itu dijadikan pelajaran bukan untuk diikuti, itu informasi dan dijadikan pelajaran supaya tidak diikuti orang Kristen. Tetapi lebih daripada itu, yang menjadi berita utama dari Perjanjian Lama adalah tentang penebusan dalam Yesus Kristus yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15 dan 21 yang tergenapi di dalam diri Yesus Kristus secara langsung. Tetapi sebelum ke Perjanjian Baru, setelah Kejadian 3 ayat 15 dan 21, sudah ada beberapa pola pemberitahuan yang sangat-sangat terang dijelaskan oleh firman Tuhan, yaitu melalui pengorbanan Abraham pada zaman itu yang tergenapi secara murni di dalam diri Kristus, yaitu domba yang tak bercacat, harus manusia yang sulung dan harus darah, dan itu lengkap. Itulah tipologi yang dituliskan di dalam Alkitab untuk menyatakan bahwa akan ada seseorang yang menebus manusia dari dosa, yaitu dia disebut domba Allah, anak domba Allah, dia yang sulung, darah, dan caranya mati pun seperti disembelih, yaitu dengan cara disalibkan. Penyaliban itu adalah penyaliban dosa kita yang ditimpakan kepada Yesus Kristus. Jadi kalau dibilang apa kredibilitasnya, bukti kenapa memakai Perjanjian Lama, karena orang Kristen dan agama Yahudi atau orang Yahudi itu sama latar belakangnya. Perbedaannya orang-orang Yahudi Israel masih menantikan sang Mesias yang mereka idam-idamkan. Mereka tidak menerima, bahkan mereka menolak Mesias seperti Yesus Kristus. Bukan mereka tidak percaya, mereka menolak oleh karena mereka tidak percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu dari keturunan Daud adalah seorang anak tukang kayu. Ya, jadi sampai di sini mungkin Juma nggak paham, maka dia saya sebut pembohong dan dia tidak mengerti isi Alkitab secara keseluruhan. Maka teman-teman, menjawab Ustadz Zuma sebenarnya hal yang lelah, karena dia tidak mau belajar. Dia hanya kepengen membahas Alkitab kekristenan supaya dia bisa hidup dan mungkin membayar segala kredit-kreditnya dia atau keluarganya dan lain sebagainya, saya tidak tahu. Tetapi kalau dia menjadi ustadz yang cerdas atau ustadz yang bertanggung jawab, atau banyak pengikutnya yang melihat kebohongan-kebohongannya sudah dibungkam, maki-makiannya sudah dibungkam dan lain sebagainya, mestinya mereka menegur supaya dia tidak membahas tentang kekristenan. Oke teman-teman, kiranya Kristus menjamah hati Ustadz Zuma dan teman-temannya dan para pemikus sehingga mereka menjadi orang percaya kepada Yesus Kristus. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, segala makian, hujatan dari Ustadz Zuma kita doakan supaya dia bisa bertobat. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.